Sobat Kontan, aku Ivanka Rahmana. Di kesempatan kali ini saya bersama Mas Aldi, Direktur Bisnis Paywatch Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait bisnis Paywatch Indonesia, langsung saja kita tanya-tanya. Boleh. Bisa dijelaskan secara singkat, Paywatch itu seperti apa? Oke, Paywatch sendiri di Indonesia itu kita hadir sebagai platform benefit buat karyawan seluruh Indonesia. Jadi di sini kita itu sebutannya mungkin yang lebih gampang flexible payroll atau salary on demand. Jadi intinya kita memberikan akses finansial yang fair untuk karyawan bisa menarik gajinya terlebih dahulu sebelum hari gajian. Sesimpel itu. Bagaimana sih Mas kalau misalkan ada yang ingin bergabung gitu, ingin bisa juga narik gaji terlebih dahulu dibanding sebelum tanggal gajiannya. Betul. Itu gimana syaratnya? Jadi yang perlu diketahui kita itu platform bukan B2C ya, bukan langsung ke customer. Jadi kita B2B, yaitu kita bekerja sama dengan perusahaan. Nanti perusahaan itu jika tertarik menggandeng Paywatch sebagai mitra employee benefitnya mereka, itu bisa ke kita aja. Itu nanti tinggal biasanya kita bekerja sama, lalu bisa memprovide itu ke karyawannya. Itu maksudnya skemanya tuh gimana, sistemnya tuh Mas? Bisa narik gaji terlebih dahulu tuh gimana? Betul. Jadi nanti jika sudah perusahaannya itu sudah bekerja sama dengan Paywatch, misalkan sudah agree ya, sudah sign kontrak dan segala macam, nanti karyawan yang ada di perusahaan tersebut bisa mendownload aplikasi Paywatch. Begitu download tinggal register aja, lalu bisa langsung menarik secara instan gajinya, dan itu juga real time masuk ke rekening karyawan. Itu rekening gaji karyawan. Untuk penarikan gaji itu bisa gaji sepenuhnya atau berapa persen maksimalnya atau gimana tuh Mas? Untuk sekarang semua itu ditentukan oleh pihak perusahaan sendiri, ya terlebih ke mungkin pihak payroll atau pihak HR. Gitu. Jadi nanti biasanya sekitar 30-50% dari gaji pokok karyawan itu. Gitu. Itu bisa diambil langsung di tanggal 1 kah atau gimana tuh Mas? Nah ini yang menarik, nggak bisa langsung secara full atau 50% tadi diambil di tanggal 1. Karena jika diambil di tanggal 1 itu merupakan sebuah pinjaman jatuhnya. Jadi ini konsepnya adalah karyawan tersebut harus bekerja terlebih dahulu, lalu mendapatkan atas haknya selama hari yang sudah dia selesaikan. Berarti itu yang jadi pembeda dibandingkan pinjaman online atau gitu ya Mas ya. Oke, untuk ini di Indonesia sendiri udah berapa lama nih Mas hadir? Kita cukup baru ya, kita hadir di akhir tahun lalu, di Desember, kita mulai launching di Januari, tapi secara global kita sudah ada di tahun 2020, dan kita sudah ada di 4 negara, di South Korea, di Malaysia, Filipina, baru yang terakhir di Indonesia. Berarti setelah kurang lebih 6 bulan hadir di Indonesia, itu selama 6 bulan itu, Paywatch Indonesia sendiri tuh bagaimana sih? Yang tertarik dengan Paywatch atau secara produknya sendiri itu juga cukup bagus ya. Sekarang sekitar sudah ada 10 perusahaan semenjak bulan Januari yang sudah bekerja sama dengan kita. Oke. Itu bisa disebutkan nggak Mas 10 perusahaan itu apa aja? Bisa, mungkin dari sisi manufacturing, kalau misalkan sudah tahu, kita punya mitra atau klien dari Sugar Plantation, Gunung Madu, dan PSMI, Pemuka Sakti Indah itu juga klien kita, dan kita ada beberapa kerjasama dengan KB Bank, Credit Plus, dan lain-lain. Berarti untuk di tahun 2024 sendiri itu target-targetnya ada penjajakan kemana lagi kah? Sebetulnya target kita tentunya untuk awal ini adalah perusahaan yang memiliki jumlah karyawannya cukup besar ya, mungkin di bidang manufacturing, tekstil, dan lain-lain. Jadi untuk target sendiri, kita berharapnya mudah-mudahan sampai akhir tahun sudah ada kurang lebih 100.000 pengguna di aplikasi kita sih. Untuk strategi kerja di Paywatch gimana sih Mas? Maksudnya untuk mengoptimalkan kinerja bisnisnya di Paywatch? Betul. Jadi kita itu adalah salah satu perusahaan yang mensupport tentang social impact ya, tentang ESG. Jadi salah satu misi kita juga untuk nggak hanya karyawan bisa mendapatkan akses yang fair, tapi juga mengedukasi mereka secara finansial dengan memberikan literasi keuangan di aplikasi kita juga nantinya. Dan salah satu challenge yang kita dapatkan adalah untuk memberikan edukasi tersebut ke karyawan-karyawan yang membutuhkan. Untuk saat ini aksesnya mungkin mereka selain untuk kebutuhan darurat tuh biasanya ke mungkin pinjol atau pinjaman lainnya. Tapi dengan adanya kita,
mudah-mudahan kita memberikan kemudahan lah gitu loh. Berarti ini salah satu juga terobosan baru bisa Terobosan dibilang, baru Mas, ya. gitu ya. Oh ya, untuk tadi kan bisa ngambil sebelum tanggal gajian ya, Mas. Itu Betul. adakah apa namanya, dana yang di admin, biaya admin atau apa? Yes, betul. Jadi biaya kita sebutnya biaya penarikan. Biaya penarikan. Biaya penarikan, setiap adanya penarikan dari karyawan itu dikenakan biaya Rp7.500 Per penarikan. per penarikan, betul. Mungkin terakhir ya, Mas, ini harapan Paywatch Indonesia ke depannya gimana sih, Mas? Oke, untuk saat ini harapannya mungkin selaras dengan misi kita kali ya. Kita juga ingin memberikan tadi yang saya bilang kesehatan finansial atau akses, salah satu opsi untuk karyawan yang secara lebih sehat. Di mana jika mereka membutuhkan keadaan darurat, emergency funds, itu bisa larinya bukan mungkin ke teman atau ke koleganya atau mungkin pinjaman online yang mungkin tidak legal ya. Tidak. Itu bisa langsung bisa mengakses dari gajinya dia tanpa harus menunggu, jadi bisa instan gitu sih. Oke, sekian Ya. Sobat Kontan terkait profile company Paywatch Indonesia. Terima kasih.